Kalau untuk bahasa anak remaja zaman now itulah lagu Cinta Segitiga. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau malah cinta dia gitu ya. Tapi kalau kita sudah tinggal dalam Tuhan Yesus, kok yang lain sudah berbuah, saya tidak berbuah. Nah, mungkin di situ kita coba koreksi diri kita. Saya sudah tinggal dalam Yesus loh. Saya sudah berusaha untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan loh. Tapi kenapa kok saya seperti dibuang oleh Tuhan? Buah kesabaran, buah pengendalian diri, sampai bahkan buah sukacita. Tapi kadang kala dalam satu situasi tertentu Tuhan batasi pertumbuhan buah. Hanya cukup kamu kembangkan buah sukacita saja. Engkau sungguh baik ya Allah. Di dalam Yesus Kristus kau nyatakan segala hal yang indah dalam hidup kami. Bahwa kami pernah berada pada satu titik tidak paham apa yang kau nyatakan. Sebagai wujud kasih-Mu, itu karena keterbatasan kami untuk mendengar suara-Mu. Maka saat ini kami kembali merendahkan diri kami, hati, pikiran kami. Agar kami kau tuntun dalam kuasa sabda-Mu yang membuat kami mampu memahami setiap jalan kebenaran yang kau hendak nyatakan di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Hati kami yang terbuka, urapilah dengan kuasa sabda-Mu. Di dalam kuasa Roh-Mu yang kudus kami mohon, bersabdalah. Kami siap untuk menyambut dan merenungkannya. Amin. Pembacaan Alkitab kita akan dengarkan dari Injil Yohanes pasal 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah tukang kebunnya. Setiap carang padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap carang yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti carang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-muridku. Demikianlah pembacaan Alkitab, dan hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Ada yang punya tanaman anggur di rumah? Enggan mengaku karena nanti takutnya pendeta datang ke rumah minta. Enggak, saya enggak minta. Bapak Ibu berhasilkah sampai menghasilkan buah anggurnya ketika ditanam? Ada yang berhasil berbuah, tapi kok rasanya asam? Mungkin pas kita beli bibitnya yang jual enggak jujur gitu ya. Bilangnya oh ini anggur impor gitu ya. Ternyata pas sudah keluar buahnya anggur amit-amit gitu. Ada yang juga menanam pohon anggur itu sampai bertahun-tahun dengan carangnya sudah sangat besar. Bukan lagi pokoknya tapi carangnya sudah sangat besar tapi gak berbuah-berbuah juga. Akhirnya ditebang sampai ke pokoknya, ganti aja mending tanaman konyal markisa yang udah jelas gitu ya. Merambat juga tapi berbuah.
Buahnya walaupun asam, ya lumayan lah bikin sirup gitu ya. Bapak Ibu Saudara yang mungkin pernah punya pengalaman menanam pohon anggur tapi tidak berbuah, barangkali memang karena kita menganggap pohon anggur itu sama seperti pohon buah-buahan yang lainnya. Entah itu buah mangga atau buah pisang yang kalau sudah ditanam ya udah nanti pasti juga berbuah dengan sendirinya gitu. Tanaman anggur itu bukan tanaman yang cukup ditanam begitu saja dan nanti kemudian berbuah sendiri. Yang penting nanti diarahkan pertumbuhannya kemana begitu ya. Enggak, ternyata harus ada teknik supaya buah itu benar-benar menghasilkan dengan optimal. Kalau Bapak Ibu Saudara yang pernah nonton atau mungkin bahkan berhasil menggunakan teknik budidaya tanaman anggurnya itu pasti sudah sangat tahu ya bagaimana caranya. Jadi ketika tanaman disimpan di tanah itu menjadi batang pokok, maka dia akan terus mengalami pertumbuhan sampai ke atas, itu batang primer. Kita harus membuat sampai ke batang tersier. Maka batang primer itu nanti akan dipotong atau ditekukkan horizontal, itu menjadi batang sekunder. Keluarlah kemudian cabang-cabang air. Dihitung sampai sedemikian rupa, nah cabang air yang di batang sekunder itulah yang menjadi batang tersier atau ranting, carang. Yang disitulah letak buah anggur akan keluar. Jadi kalau kita tunggu cuman sampai di batang pokoknya saja, tumbuh mau sampai 10 tahun pun menurut pakar budidaya pohon anggur itu gak akan berbuah, lama kalaupun berbuah. Tapi kalau sampai kita budidayakannya itu dengan sesuai teori harapan gitu ya, nanti di carang ketiga ternyata atau di batang tersier, nah itu tidak sampai harus nunggu 12 bulan, buah akan keluar. Praktekkan nanti tahun depan ya. Kan lumayan ini halaman kita luas. Matahari masih gratis. Cukup berlimpah. Nah, dalam proses itu ternyata ada banyak carang atau ranting-ranting yang memang dibatasi pertumbuhannya dengan cara dipotong bersih. Terutama yang di batang pokok. Kalau sudah menjadi batang sekunder, maka setiap cabang-cabang baru yang tumbuh, tunas-tunas baru pasti akan tumbuh, itu harus dibersihkan. Begitu pula di batang sekunder. Kalau nanti keluar lagi carang yang tidak diharapkan, kelebihan, misalnya kita hanya akan batasi sampai 10 batang tersier, tapi kok mulai tumbuhnya sampai 15, nah itu akan dipotong. Saya hanya menghendaki 10 saja. Ketika tumbuh 10 menjadi batang tersier, ada dari 10 ini yang kemudian tidak berbuah di di buku-buku batas tertentu gitu ya. Kok yang lain sudah berbuah, ada 8 carang berbuah di titik yang hampir berdekatan sama persis. Nanti yang carang tertentu itu di waktu yang harusnya berbuah, tidak berbuah. Nah itulah yang kemudian disebut dengan carang mandul, potong, buang. Sehingga kita yang menanam itu hanya akan memiliki batang tersier, bisa jadi malah 7 atau 8 batang saja. Tapi itu udah pasti batangnya berbuah. Ketika berbuah di sekitaran 100 cm atau 1 meter, masih kan terus pertumbuhannya si carang ketiga ini kemana-mana begitu ya. Nah ini juga seringkali dibatasi oleh pembudidaya anggur. Supaya gerombolan dari buah anggur yang pertama itu tumbuh dengan sangat optimal, maka kalau datang lagi nanti tumbuh buah anggur di 150 cm berikut ya gitu ya. Nah itu biasanya sudah kurang bagus, tidak sebesar yang pertama, maka itu akan dibatasi juga. Potong lagi pangkas, buang. Maka akan menghasilkan buah anggur yang optimal, besarnya dan juga kualitasnya. Bapak Ibu Saudara, itu berarti kalau kita membayangkan, kita mempraktekannya dalam kehidupan kita di rumah misalnya, akan ada banyak proses pemangkasan ranting atau carang. Baik yang memang tidak dibutuhkan ataupun juga yang berbuah tapi sudah cukup, hanya batasi sampai ketinggian tertentu. Jadi kalau kita bicara tentang Yesus pokok anggur dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya gitu ya. Tinggallah sebagai ranting ketiga yang memang pasti akan berbuah. Tapi kalau kita sudah tinggal dalam Tuhan Yesus,
Kok yang lain sudah berbuah, saya tidak berbuah? Nah, mungkin di situ kita coba koreksi diri kita. Saya sudah tinggal dalam Yesus loh. Saya sudah berusaha untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan loh. Tapi kenapa kok saya seperti dibuang oleh Tuhan? Saya tidak membahas dari sisi biologinya tanaman gitu ya. Apakah memang itu dasarnya dia memiliki sumbatan-sumbatan kapiler tertentu begitu sehingga memang tidak sehat pertumbuhan rantingnya. Tetapi kalau dalam kehidupan orang beriman bisa saja kita percaya diri, sok-sokan, sok salehnya kita melakukan kehendak Tuhan. Tapi yang kita lakukan sebenarnya adalah upaya menyogok Tuhan. Tidak tulus menjadi pelaku firman. Buah yang kita harusnya hasilkan kita tahan supaya ngapain aku harus menjadi orang baik untuk orang itu. Enak aja dia selama ini berbuat apa sama aku. Enak aja aku ngasih sesuatu buat perusahaan aku kerja. Mereka aja gak pernah memberikan aku adil kok gitu ya. Apalagi di tengah situasi kita memang merasa diri paling menderita. Merasa diri ada ketidakadilan yang kita rasakan, kita harus berbuah. Rugilah. Udah posisinya kita yang harus dikasih kok malah kita yang harus memberi, gimana sih? Gagal berbuah. Potong. Tuhan tidak menghendaki ranting yang seperti itu. Ranting yang lain bisa jadi adalah potongan-potongan dari sebenarnya ranting yang potensial berbuah, tapi tetap harus dipangkas. Nah, dalam proses budidaya pohon anggur memang ranting itu tidak terlalu berguna, ya dibuang karena memang udah penuh kebunnya. Tapi dalam konteks kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, dipotong padahal saya itu berbuah loh. Saya itu potensial loh, saya itu sudah benar-benar bisa loh melakukan apa yang Tuhan lakukan dan banyak orang mengasihi saya. Tapi kenapa kok hidup saya seperti Tuhan buang? Gak usah takut. Di tangan yang bukan pembudidaya tanaman anggur ya. Di tangan Tuhan, ranting-ranting yang sebenarnya potensial berbuah itu nanti akan ditanam menjadi pokok anggur yang baru. Dipelihara, dijaga sedemikian rupa, dibersihkan dari apa yang tidak dikehendaki pertumbuhannya, maka dia akan menjadi batang primer. Lalu kemudian pertumbuhannya akan membuat orang-orang yang ada di sekitarnya juga turut terinspirasi dan membuat orang itu kemudian tangguh dalam menjalani hidup dan selanjutnya kemudian melahirkan generasi yang berbuah baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman yang kita renungkan pada saat ini sungguh sangat mendalam kalau kita menghayati hidup kita tinggal di dalam Tuhan. Hidup yang memang benar harus berbuah. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Yesus pokok anggur kita adalah carangnya. Tinggal di dalam Yesus berarti kita benar-benar menyerap semua nutrisari, atau itu bukan merek ya, maksudnya nutrisi yang Yesus sudah sampaikan melalui perintah-perintahnya. Hikmat dan keteladanan hidupnya yang kita serap dan kita pahami, praktekkan dalam kehidupan kita, berarti kita menjadi orang-orang yang tangguh, kuat. Nah itu kita sebagai batang sekunder. Menjalani hidup kita bertahan gitu ya. Hasilnya kemudian di batang tersier kita akan berbuah. Dan kala itu memang kita membuahkan banyak sekali kebaikan. Tindakan-tindakan yang penuh dengan sikap empati. Buah kesabaran, buah pengendalian diri sampai bahkan buah sukacita. Tapi kadang kala dalam satu situasi tertentu Tuhan batasi pertumbuhan buah. Hanya cukup kamu kembangkan buah sukacita saja. Gak usah kamu pikirkan yang lain kok kamu merasa kurang sabar. Gak usah kamu merasa bersalah ketika kamu tidak berhasil mengendalikan diri. Kembangkan buah sukacitamu. Itu yang kuharapkan. Itulah keberadaanmu di tengah kehidupan yang kuharapkan. Seringkali Tuhan menginginkan supaya kita tuh gak harus menjadi orang yang super menghasilkan semua 9 buah kebaikan gitu ya, dari buah-buah roh. Kadang-kadang memang kita hanya dikenal sebagai orang yang sabar. Tapi terus kemudian orang komentar lagi, oh dia mah cuma sabar doang tapi di gereja gak ngapa-ngapain. Tenang, sabar. Bahkan dalam hal seperti itu pun kita sudah berbuah. Jadilah kayak gitu dong tuh.
punya kehidupan itu dia orangnya benar-benar baik. Sabar, iya sabar, tapi dia orangnya baik. Tapi kan dia pernah marah. Iya, itu pas lagi gak bisa ngendaliin diri, tapi dia orangnya baik gitu ya. Baik doang juga. Kalau cuman baik mah aku juga bisa, tapi dia pernah marah loh sama anaknya, sampai anaknya trauma dan seterusnya misalnya gitu. Buah kebaikan, buah pengendalian diri, Tuhan pangkas jadi cukup buah kebaikan saja. Kadang kalau memang kita pernah merasakan kegagalan untuk mengendalikan diri, Tuhan maklumi, karena Tuhan pengen kita cukup menjadi orang yang konsisten berbuat baik. Penerimaan diri berarti kita juga perlu alami. Jangan terus kemudian kita jatuh pada keterpurukan trauma rasa bersalah pada diri kita sendiri sampai kita kemudian tidak optimalkan buah-buah tertentu yang Tuhan kehendaki dalam diri kita. Bapak Ibu, jenis ranting yang berbuah apa? Mari kita kenali buah yang Tuhan inginkan kita kembangkan. Fokus pada hal yang memang Tuhan kehendaki dan biarlah Tuhan yang kemudian akan mengatasi sisanya. Yang kedua, kita juga belajar untuk menerima sesama yang ternyata kalau bagi orang itu adalah ranting yang dipotong Tuhan, layak dibuang. Mari kita coba cermati. Tuhan mungkin dipandang sebagai orang yang tega ya, padahal dia sebenarnya orang baik. Dibuang di tempat tertentu ke tempat yang lain, dia berbuah. Nah, itulah ranting yang disalahpahami orang, dibuang Tuhan, padahal sebenarnya Tuhan punya rencana terhadap ranting berbuah itu. Bahwa ketika di tengah situasi yang berbeda, di tempat yang lain dengan situasi yang bahkan lebih berat dari situasi yang dulu pernah dialami, dia malah berbuah. Maka pandangan kita terhadap orang lain, jangan pakai pengertian sendiri. Jangan pakai cara kita menghakimi, firman Tuhan kan bilang memang dia pantasnya dibuang gitu. Iya, saat itu terkesan dibuang, tapi pada saat yang lain waktunya Tuhan berkarya, rancangan Tuhan terjadi atas kehidupan orang ini nanti berbuah loh. Hal yang ketiga, kita juga menyelami bagaimana firman Tuhan mengajak kepada kita untuk menghayati satu pokok pohon, yaitu Yesus Kristus harus menjadi sumber kehidupan kita bersama. Tidak perlu harus bersaing antar carang atau antar ranting. Nah, inilah semangatnya PGIW yang kita hayati. Tata kebaktian kita memang diberikan oleh PGIW dengan latar belakang GPIB. Kita menghayati kembali bagaimana bersama dengan gereja-gereja di bawah naungan PGIW kita ada dalam satu kehendak Kristus. Satu keteladanan Yesus dalam kebangkitannya yang mengajak kepada kita semua untuk juga untuk terus bangkit mengatasi setiap perkara. Ya realistis aja kali mengatasinya. Betul, kita memang jadi orang yang realistis. Tapi kebangkitan Yesus kan mengajarkan kita untuk siapkan diri pada suatu karya Tuhan yang di luar nalar. Matian Yesus mengatasi segala perkara, disempurnakan dalam kebangkitannya dari antara orang mati. Mengajak semua orang percaya mengaku Kristen supaya tangguh dalam menjalani berbagai pencobaan. Kemungkinan nanti terjadi akan seperti apa Indonesia itu biarlah urusan Tuhan, tapi kita tugasnya adalah bersama-sama bergandengan tangan erat untuk membangun iman. Kalau tidak bersama-sama kita menjadi pohon anggur yang tidak optimal buahnya. Berbuahlah bersama dengan GKJ, berbuahlah bersama dengan GKI, berbuahlah bersama dengan GPIB. Di Karawang itu ada gereja GPDI, GBI, ada gereja HKBP di Resinda. Gereja Katolik pun bahkan masih satu tubuh bersama dengan Yesus Kristus. Jadi gak usah lah sok merasa bersaing. Oh kerenan kayak GKP Immanuel Karawang gitu. Ya oke, kerennya itu dalam hal apa? Buah yang dihasilkan oleh jemaat Immanuel Karawang, fokuslah itu. Sebab di gereja yang lain buah yang Tuhan inginkan itu juga khusus Tuhan pilih. Bahwa gereja Katolik harus berbuah dalam hal pendisiplinan, pemuridan. Gereja GBI di situ dia fokus diutus oleh Tuhan untuk proses pemulihan. GKP Immanuel Karawang dipanggil oleh Tuhan berbuah apa? Sukacita. Mari kita gumuli bersama. Tetapi
penghayatan bahwa kita dipersatukan dalam tubuh Kristus membuat kita selalu siap bekerja sama dengan orang-orang dari lintas denominasi tanpa harus memiliki prasangka buruk. Maka berbahagialah ketika kita masih ada dalam satu pokok tubuh Kristus. Kita akan merasakan pertumbuhan kita dan buah yang kita hasilkan itu juga mendatangkan kebahagiaan bagi kehidupan kita bergereja. Tuhan kiranya memberkati setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara sebagai carang atau ranting yang dipelihara oleh Tuhan, yang sekalipun berbuah tetap dibersihkan oleh Tuhan dari berbagai hal yang tidak penting. Maka disitulah kita akan merasakan bahwa pencobaan, pergumulan hidup juga Tuhan pakai supaya buah kita optimal. Tuhan kiranya menolong Bapak Ibu Saudara untuk terus berbuah bersama dengan gereja-gereja yang ada di naungan PGIW. Tuhan juga kiranya memberkati kehidupan persekutuan Bapak Ibu Saudara. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.